Semoga pada sesi yang sore ini semakin semangat ya. Saya akan menyampaikan terkait panduan inspeksi penerapan monitoring efek samping obat bahan alam, obat koasi, dan suplemen kesehatan. Ini outline pada paparan pada sore hari ini. Selanjutnya. Lanjut, pendahuluan. Nah, dasar hukum bagi pemegang izin edar kita, kenapa sih perlu melakukan pemantauan keamanan, dalam hal ini monitoring efek samping atau kejadian tidak diinginkan. Ada yang tahu nggak tadi perbedaannya efek samping dan kejadian tidak diinginkan? Kenapa sih perlu dipantau gitu ya? Nah, sebenarnya ini sudah ada di Permenkes 007 tahun 2012 tentang registrasi obat tradisional, bahwa pemegang izin edar itu wajib melakukan pemantauan terhadap keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu produk yang beredar. Nah, terkait monitoring efek samping obat bahan alam dan suplemen kesehatan, ini relatif lebih lama peraturannya keluarnya dibandingkan produk-produk obat dan juga produk kosmetik. Sementara di Badan POM negara lain kebanyakan itu komoditi herbal itu mempunyai regulasi yang sama dengan produk-produk obat gitu ya. Jadi di Badan POM negara lain juga terkait laporan KTD herbal ini sangat relatif minim ya dibandingkan produk obat gitu ya. Seperti yang disampaikan oleh Prof. Tuti tadi, bahwa obat itu pasti orang kalau minum obat terus timbul kejadian tidak diinginkan atau efek samping udah menduga itu terkait obatnya. Kalau misalnya herbal sering dianggap mitosnya aman gitu, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Efek samping produk herbal itu yang penting untuk kita pantau gitu ya, karena banyak yang meng-underestimate-nya. Saat Bapak Ibu datang ke rumah sakit misalnya, biasanya ditanya habis minum apa, habis makan apa, habis minum obat apa gitu, nggak pernah ditanya habis minum jamu apa, minum suplemen apa gitu ya. Sehingga dasar untuk melakukan monitoring efek samping ini menjadi wajib gitu ya bagi pemegang izin edar, karena banyak di underestimate, menganggap aman gitu ya, sehingga peran kita semua, peran Bapak Ibu PIC di UPT untuk menggali informasi ini. Nah, kita sudah terbitkan per BPOM-nya, kita sudah terbitkan petunjuk teknis penerapan monitoring efek samping bagi pemegang izin edar obat tradisional suplemen kesehatan. Jadi latar belakang dilakukan pharmacovigilance karena terkait pengetahuan dan kegiatan yang deteksi, penilaian, pemahaman, pencegahan efek samping dan masalah lainnya itu perlu kita lakukan. Itu merupakan definisi pharmacovigilance dari WHO. Nah, inspeksi ini merupakan salah satu kegiatan pharmacovigilance. Tujuannya apa? Untuk memantau keamanan dan juga produk yang beredar di Indonesia, serta dapat mengambil tindakan yang tepat jika diperlukan gitu ya. Nah, saat ini laporan kejadian tidak diinginkan atau efek samping yang dilaporkan masih rendah. Jadi banyak pelaku usaha UKOT terutama yang kemarin kita minta ke Bapak Ibu untuk menerbitkan surat cinta peringatan terkait UMKM. Banyak mereka yang nggak tahu kalau perlu dilakukan pelaporan keamanan, pelaporan monitoring efek samping ini gitu ya. Setelah dapat surat cinta baru mereka pada aware. Padahal kita sudah berkali-kali sosialisasi, baik melalui medsos, kita undang secara daring, kombinasi luring daring waktu itu. Terus kita juga sering di medsos itu sosialisasi gitu ya untuk melakukan pelaporan. Baru mereka aware-nya setelah mendapat surat cinta dari Bapak Ibu semua gitu ya. Nah, sehingga UKOT, UMOT, UMK itu perlu diingatkan terus, didampingi terus gitu ya, sehingga mereka tahu bahwa tanggung jawab pemantauan keamanan produknya di peredaran itu merupakan tanggung jawab mereka gitu ya, dan mereka wajib melaporkannya. Nah, sehingga perlu dilakukan kontribusi dan juga peran serta dari semua pihak. Makanya peran Bapak Ibu perlu melakukan supervisi kepada pelaku usaha dalam implementasi pelaporannya gitu.
Nah, hal-hal apa saja yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan inspeksi, yaitu menetapkan prioritas inspeksi. Misalnya, ini sebenarnya bisa bersamaan dengan inspeksi rutin ya, karena kami juga tahu lot pekerjaan Bapak Ibu, jadi bisa dilakukan sambil dilakukan inspeksi rutin, nanti ditanyakan terkait pelaporan monitoring efek sampingnya gitu ya, dilakukan pemantauan terkait hal-hal apa saja yang telah mereka lakukan, pelatihannya dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya mengkoordinasi inspeksi dan personil termasuk membuat jadwal, menyiapkan agenda, melakukan inspeksi, menyiapkan laporan inspeksi dan mengevaluasi tindakan KAPA bagi pemilik izin edar. Selanjutnya. Nah, tujuan inspeksi adalah untuk memastikan bahwa pemilik izin edar ini memiliki memiliki fasilitas, dan dia tahu itu kewajibannya, karena itu sudah diatur di undang-undang, sudah diatur di peraturan gitu ya, perundang-undangan. Jadi dari kemarin sempat diskusi juga dengan KEME ya, yang melakukan pharmacovigilance obat, bahwa kami bertanya, industri farmasi itu pelaporannya gimana sih? Ada nggak sih yang belum melaporkan? Katanya ada yang belum melaporkan. Ada, tapi nggak banyak, kurang dari 10 gitu yang nggak melaporkan. Terus sempat juga ditanya sama BPK, itu udah ada di peraturan perundang-undangan, mereka wajib melaporkan. Kenapa kalian diam aja? Padahal di peraturan ada pemberian sanksi administratif. Nah, itu salah satu menjadi temuan yang ditanyakan oleh BPK gitu ya. Kita sudah membuat dasar hukum, kita sudah membuat peraturan, tapi kita sendiri tidak melakukan monef gitu ya. Kita nggak memantau kewajiban pelaku usaha. Nah, sehingga Bapak Ibu di PT peran di sini untuk membina dan juga memberikan peningkatan pemahaman, awareness kepada pemegang izin edar di wilayahnya. Terus juga mengidentifikasi, mencatat, dan mengatasi masalah ketidakpatuhan yang dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat. Lalu dapat juga menggunakan hasil inspeksi sebagai dasar untuk tindakan penegakan hukum jika dianggap perlu gitu. Misalnya terkait kasus EGDG seperti yang tadi dipaparkan gitu ya, supaya tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar, baik material, baik kesehatan masyarakat gitu ya. Jadi kita juga perlu melakukan pemantauan ini. Nah, ruang lingkup inspeksinya itu dilihat kepatuhan terhadap peraturan dan juga pedoman yang ada, lalu dilakukan verifikasi terhadap kepatuhan. Dilihat juga catatan, dokumen, sistem, fasilitas, dan sumber terkait monitoring efek samping atau KTD-nya. Terus juga pemastian pemilik izin edar memiliki sistem yang efektif untuk mengumpulkan laporan kejadian tidak diinginkan. Jadi jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban, seperti itu. Terus juga untuk memberikan edukasi kepada pemilik izin edar untuk memastikan kesesuaian sistem, arti pentingnya monitoring efek samping, awareness dari berbagai pihak dalam pemantauan dan pelaporannya. Jadi dalam hal inspeksi ini disampaikan bahwa pemegang izin edar juga dapat berkoordinasi dengan tenaga kesehatan gitu ya. Mungkin ada yang didistribusikannya lewat metrep misalnya, produk-produk suplemen. Nah, itu bisa meminta bantuan dari metrepnya gitu ya untuk mengkomunikasikan ke tenaga kesehatannya. Seperti itu jika ada laporan. Jadi itu menjadi salah satu sumber pelaporan yang wajib dipantau terus oleh pemegang izin edar. Jadi jangan sekedar pasif. Nah, selanjutnya. Nah, ini implementasi regulasi sejak peraturan 4 tahun 2021 itu terbit dengan masa peralihan 1 tahun, berarti artinya 2022 itu telah wajib melaporkan. Implementasinya yang belum melaporkan untuk IOTF itu 24%, sekitar segitu ya. Terus UKOT UMOT yang baru melaporkan kurang dari 1%. Nah, ini ya miris banget, sementara produk yang banyak beredar itu produk-produk UMKM gitu ya. Nah, 99% itu belum melaporkan, untuk importir 91% itu belum melaporkan. Baik itu laporan KTD atau laporan nihil. Kenapa sih kita membutuhkan pelaporan nihil? Karena biar kita tahu mereka itu memantau nggak, jangan-jangan mereka nggak tahu kewajibannya. Nah, ternyata terbukti dari hasil
Bapak Ibu memberikan surat peringatan ke pelaku usaha, baru banyak laporan masuk ke kami. Laporan nihil baru banyak, baru mereka aware dengan kewajiban mereka. Baru mereka aware, oh mereka tidak sesuai dengan peraturan yang ada gitu ya. Nah selanjutnya. Nah ini sanksi administratif seperti tadi saya sampaikan ya, sudah ada di Perbepom 19 tahun 2021 tentang pedoman tindak lanjut. Di sini dikategorikan bahwa dapat diberikan sanksi administratif berupa surat peringatan jika terdapat temuan non kritis, jika terdapat temuan dalam sistem dan penerapan yang menyimpang dari ketentuan, maupun kritis kalau dia tidak memiliki sistem sama sekali dan terdapat temuan gitu ya. Jadi ini untuk pelaporannya. Kalau setelah dia melaporkan ada KTD-nya, itu belum tentu kita lakukan tindakan administratif, sanksi administratif. Misalnya dia melaporkan ada KTD, dia pusing gitu. Kita nggak serta-merta, kita langsung berikan sanksi gitu. Nggak serta-merta kita lakukan langsung peringatan perhatian. Seperti tadi yang Prof. Tuti dan Prof. Jarir jelaskan bahwa kita mengevaluasi dari risk-benefit ratio-nya. Apakah manfaatnya itu lebih besar daripada risikonya? Kalau manfaatnya lebih besar dari risikonya, kita tetap izinkan produk tersebut beredar, data laporan yang ada kita jadikan sebagai database yang digunakan sebagai informasi keamanan selanjutnya, seperti itu. Nah, sanksi administratif juga telah diatur di Perbepom 4 tahun 2021 tentang mekanisme monitoring efek samping obat tradisional dan suplemen kesehatan. Bisa berupa peringatan tertulis, larangan mengedarkan untuk sementara, penghentian sementara kegiatan maupun penundaan, penolakan pelayanan registrasi atau pembatalan izin edar. Apakah pernah kita lakukan pembatalan izin edar? Pernah. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang sudah di Badan POM ya, waktu itu ada ephedra. Ephedra itu sebelum tahun 2005 itu boleh digunakan. Tapi ephedra itu ternyata menimbulkan resiko pada jantung gitu ya. Waktu itu ada pemain NBA yang terkenal di US FDA banyak mengkonsumsi suplemen mengandung ephedra itu sampai meninggal. Nah, itu berdasarkan risk benefit ratio waktu itu dari US FDA melarang penggunaan dari ephedra tersebut gitu ya. Demikian juga dengan badan otoritas negara lain termasuk Badan POM sehingga menerbitkan Perbepom terkait kriteria dan tata laksana registrasi obat tradisional, obat herbal tersandar dan fitofarmaka di tahun 2005. Di situ memasukkan ephedra sebagai negatif list tanaman yang tidak boleh digunakan dalam produk obat tradisional dan suplemen kesehatan, sehingga kita juga melakukan pembatalan izin edar terhadap produk-produk yang mengandung ephedra tersebut. Nah, itu salah satu contohnya tindak lanjut regulatori yang kita lakukan. Nah, tapi itu tidak serta-merta kita langsung satu laporan langsung pembatalan izin edar. Kita risk benefit ratio tadi ya, seperti yang kita lakukan. Dan kita dalam melakukan risk benefit ratio tidak hanya Badan POM sendiri, kita juga bersama dengan tim ahli, kita juga bersama dengan lintas sektor terkait jika diperlukan gitu ya. Tadi Prof. Tuti, Prof. Jarir, besok juga ada Dr. Istiati, ada Prof. Zulis. Nah, itu tim ahli pharmacovigilance kita yang senantiasa mendampingi kita dalam mengevaluasi laporan yang masuk gitu ya. Nah, selanjutnya, next slide. Nah, ini implementasi penerapan monitoring efek samping. Selanjutnya, pelaku usaha itu sudah wajib, kita sudah menyusun petunjuk teknisnya untuk melakukan panduan gitu ya, untuk menjadi panduan acuan bagi pemegang izin edar dalam pemantauan dan pengumpulan informasi keamanan, pelaporan hasilnya dan juga pelaksanaan tindak lanjut ya jika diperlukan. Nah, sistem monitoring efek samping itu apa gitu ya? Kita pelaku usaha itu hendaknya memiliki sistem monitoring efek samping atau kejadian tidak diinginkan. Nah, untuk IOT, IF atau industri pangan itu harus memiliki unit yang melaksanakan monitoring efek samping gitu. Lalu untuk UKOT, UMOT dan importir itu penanggung jawabnya wajib melakukan monitoring efek samping. Nah, penanggung jawab ini mempunyai tanggung jawab dalam penerapan sistemnya serta setiap kegiatan monitoring efek samping. Dan harus tersedia prosedur tertulis untuk semua kegiatan monitoring efek sampingnya.
Penanggung jawab juga harus menerima pelatihan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, dan juga dokumentasi sistem dan pelaksanaan kegiatannya itu harus disimpan gitu ya dalam jangka waktu 5 tahun atau selama produk itu masih beredar. Jadi kalau selama produk itu masih beredar terus disimpan untuk memantau keamanan produknya selama beredar gitu. Jadi walaupun laporan nihil, Bapak Ibu perlu ditanyakan ke pelaku usahanya. Jangan bilang dia cuma menyampaikan, oh sudah dilaporkan kok, melalui apa? Melalui aplikasi. Nah, Bapak Ibu bisa cek di aplikasi yang tadi sudah dijelaskan Pak Purnama, di bagian kiri kan ada home, bagian tengah ada buat laporan, bagian kanan itu ada laporan. Laporan itu tombol laporan berisi laporan-laporan yang telah dikirim, telah disubmit. Jadi terdokumentasi di sistem itu. Nah, namun diharapkan di screenshot juga ya. Jadi misalnya ada pergantian penanggung jawab dan lain sebagainya yang menggunakan akun penanggung jawabnya sendiri. Jadi industrinya atau usaha ukot umotnya juga mempunyai dokumentasi pelaporan. Nah, selanjutnya, pemantauan dan pengumpulan informasi keamanan itu dapat dilakukan secara aktif dan pasif. Aktif itu seperti apa? Aktif itu dia menggali informasi tentang efek samping atau kejadian tidak diinginkan produk yang mungkin dialami kepada pengguna. Ini bisa melalui wawancara atau bisa melalui kuesioner gitu ya, sesuai dengan formulir. Jadi dia secara aktif menanyakan misalnya ke pelanggannya, atau bisa menitipkan ke agen-agen atau ke distributornya, apakah pernah ada yang mengalami kejadian tidak diinginkan. Nah, ini bisa mencari secara aktif melalui kuesioner maupun wawancara kepada konsumen atau ke tenaga kesehatan, misalnya melalui metrap tersebut. Terus juga aktif juga dapat dilakukan dengan pemantauan publikasi atau literatur ilmiah dan sumber data lain yang dapat menentukan sinyal keamanan terkait adanya risiko keamanan terkait penggunaan bahan atau produk, atau pemantauan informasi dari badan otoritas negara lain maupun pemegang izin edar di negara lain gitu ya. Jadi produk-produk impor, misalnya produk impor masuk ke Indonesia. Nah, si importir itu harus memantau tindak lanjut dari badan otoritas negara lain. Misalnya produk itu beredar di Jerman, beredar di Eropa, Jepang, itu dia harus memantau ke FDA-nya negara lain dan juga ke pemegang izin edar negara lain. Apakah ada laporan dari negara lain? Jika tidak ada, jangan cuma percaya, oh nggak ada kok. Apa buktinya mereka sudah melakukan konfirmasi ke FDA negara lain? Apakah ada email? Apakah dia punya sistem sharing data terkait TV gitu ya, atau lain sebagainya. Seperti perusahaan multi company gitu ya, biasanya mereka sistem PV-nya itu udah bagus, jadi dia kalau misalnya ada pelaporan dari negara lain gitu ya, nanti mereka juga langsung submit ke Badan POM gitu ya. Dia melaporkan secara otomatis seperti itu. Nah, untuk produk yang ekspor juga demikian. Jadi misalnya produk yang diproduksi di produsen dalam negeri, tapi dia ekspor, jika ada pelaporan atau tindak lanjut dari negara lain terkait produk yang diekspornya, itu juga harus dipantau seperti itu. Nah, selanjutnya juga diharapkan memiliki kontak layanan konsumen dan juga bekerja sama dengan distributor, apotek, toko obat, dan lainnya. Nah, ini dari tindak lanjut hasil evaluasi monitoring efek samping. Itu dari laporan yang diterima oleh Badan POM, itu akan menjadi, pertama akan menjadi database laporan efek samping. Nanti kita akan lakukan evaluasi kausalitas. Apakah ada penyebab kejadian tidak diinginkan yang terjadi dengan produk yang digunakan. Nah, materi terkait hasil evaluasi kausalitas ini besok akan dijelaskan oleh Dr. Istiati lebih jelas. Jadi ada tools yang kita gunakan untuk penilaian kausalitas. Apakah benar karena produknya atau karena ada riwayat terkait penyakitnya dan lain sebagainya. Besok ada sesinya Dr. Istiati ya.
Nah, dari database laporan yang masuk, kita akan evaluasi laporan. Jika berdasarkan hasil evaluasi diperlukan tindak lanjut, maka Badan POM akan menerbitkan tindak lanjut. Tindak lanjutnya bisa hanya berupa database, bisa perubahan informasi produk, misalnya awalnya ginkgo biloba boleh digunakan. Ternyata tadi dijelaskan Prof. Tuti menyebabkan risiko pendarahan, sehingga kita menambahkan peringatan perhatian di kemasannya. Misalnya tidak boleh digunakan 2 minggu sebelum dan setelah operasi. Tidak boleh digunakan bersamaan dengan obat-obat pengencer darah dan lain sebagainya. Bisa juga untuk pembatasan penggunaan, perubahan kadar atau cara pakai. Misalnya, ternyata munculnya KTD-nya terjadi pada anak-anak. Di dewasa aman kok gitu. Kita udah telah literatur, terus ada expert judgment gitu ya, ada pendapat dari tim ahli gitu. Kalau misalnya pada dewasa aman gitu. Dari kajian literatur, risk benefit ratio gitu, kita akhirnya hanya membatasi penggunaannya, tidak boleh digunakan untuk anak-anak. Itu bisa dilakukan tindak lanjut seperti itu. Bisa juga perubahan formula produk, misalnya menghilangkan bahan-bahan yang masuk dalam negatif list seperti ephedra tadi gitu ya. Tindakan lain yang dianggap perlu untuk pengamanan atau penyesuaian penggunaan produk, penarikan produk atau komunikasi terkait informasi keamanan produk. Misalnya kita public warning gitu. Public warning ke masyarakat bahwa produk ini tidak boleh digunakan bersamaan dengan obat-obat apa gitu ya, misalnya ginkgo biloba tidak boleh digunakan bersama dengan obat-obat pengencer darah dan lain sebagainya. Nah, tindak lanjut hasil evaluasi ini tidak hanya muncul dari Badan POM saja, tapi kalau misalnya pemegang izin edar merasa berdasarkan evaluasinya mandiri ditemukan isu terkait keamanan, maka dapat dilakukan tindak lanjut mandiri. Seperti kasus di Kobayashi Pharmaceutical Jepang. Perusahaan di Jepang itu sangat aware terkait keamanan produknya. Yang mengumumkan itu bukan FDA negara Jepang, bukan PMDA-nya, bukan MHLW-nya, tapi pemegang izin edar PT Kobayashi yang melakukan siaran pers terkait penarikan produknya. Nah, pemegang izin edar di negara lain itu sangat aware terkait keamanan produknya karena dia merasa tanggung jawabnya mereka dalam melakukan pemantauan keamanan. Itu PT Kobayashi Pharmaceutical menarik public warning gitu ya ke masyarakat karena dia menerima adanya laporan KTD serius menyebabkan meninggal, menyebabkan gangguan ginjal gitu ya. Itu karena pemegang izin negara lain tuh aware gitu ya terkait tanggung jawabnya. Nah, jadi bisa dilakukan tindak lanjut juga langsung oleh pemegang izin edar sambil paralel melaporkan ke FDA-nya gitu ya, ke badan otoritas negara lainnya gitu. Investigasi juga perlu dilakukan oleh pemegang izin edar. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, ini inspeksi penerapan monitor efek samping ini bisa dilakukan secara rutin, dijadwalkan sebelumnya sebagai bagian dari program inspeksi dan dapat dilakukan bersamaan dengan inspeksi rutin CPOTB dan juga bisa dilakukan dalam rangka inspeksi kasus jika dilakukan saat ada trigger atau pemicu masalah keamanan. Contohnya kasus EGDEG, keracunan, adanya laporan dari FDA negara lain dan lain-lain sebagainya. Nah, terkait ini juga kita pernah menerima laporan dari salah satu tenaga kesehatan adanya KTD produk Slim by Mimo. Dulunya terdaftar di Badan POM, ternyata kita curiga bahwa jangan-jangan ini produknya mengandung bahan kimia obat sibutramine gitu ya. Nah, kita juga melakukan inspeksi, bisa melakukan sampling jika ada kecurigaan terkait penambahan BKO ataupun produk PMS mutu gitu ya, kita bisa melakukan sampling dan pengujian. Nah, waktu itu kita uji ternyata mengandung sibutramine gitu ya, sehingga kita lakukan pembatalan izin edar, penarikan produk dan juga public warning ke masyarakat. Nah, hal pertama yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu ini dapat melakukan perencanaan inspeksi. Dalam penyusunan program inspeksi, kita juga melihat terkait riwayat inspeksinya gitu ya, apakah pernah ada track record sebelumnya gitu.
Terus terkait produknya, jumlah NIE yang dimilikinya apa, jenis produknya apa, bentuk sediaannya apa. Misalnya bentuk sediaan yang berisiko, misalnya cairan obat dalam gitu, bisa menjadi prioritas untuk pemeriksaan pharmacovigilance dan lain sebagainya. Terus juga terkait pemilik izin edar, apakah dia itu belum pernah diinspeksi sama sekali, terus terkait track recordnya juga, bagaimana pelaporan pharmacovigilance, kepatuhan pelaporannya. Kalau dia belum pernah melaporkan sama sekali, coba didatangi, diinspeksi gitu ya, kenapa dia tidak melaporkan gitu ya, selain pemberian sanksi administratif tersebut. Nah selanjutnya. Nah ini persiapan inspeksi, kita harus menyiapkan dari tujuan, ruang lingkup, anggota tim inspeksinya, surat tugasnya, tanggal inspeksi, lokasi yang akan diinspeksi gitu ya. Lalu dokumen, alat, dan sistem elektronik tertentu, waktu dan durasi dari setiap kegiatan inspeksi, seperti itu. Nah, lalu untuk pelaksanaan inspeksinya seperti biasa ya, Bapak Ibu kan sudah ahli lah dalam pemeriksaan CPTB, opening meeting, pelaksanaan inspeksi, pembukaan, pembuatan berita acara pemeriksaan, closing meeting gitu. Nah, upaya pengumpulan informasi bisa dari wawancara, meninjau kebijakan dan prosedur, pemeriksaan atau demonstrasi sistem dan database. Jadi ada pelaku usaha yang memang memiliki database untuk misalnya komplain. Kadang ada yang di website-nya itu menerima komplain dari database dari websitenya gitu ya. Nah Bapak Ibu minta coba dibukakan terkait komplain, ada nggak yang terkait keamanan gitu. Jadi jangan hanya percaya, oh nggak ada kok, nggak ada terkait keamanan gitu. Coba Bapak Ibu minta untuk didemonstrasikan sistem dan database komplain tersebut gitu ya. Terus juga bisa meninjau dokumentasi terkait, catatan atau laporan, dan juga meninjau komunikasi internal dan eksternal yang terkait. Misalnya komunikasi dengan distributornya. Apakah sudah pernah ada komunikasi dengan distributornya untuk menggali laporan kejadian tidak diinginkan dan lain sebagainya. Nah, hal-hal apa saja yang perlu diperiksa? Yang pertama yaitu terkait organisasi. Lalu personalia, pelatihan yang pernah diikuti, penanganan laporannya, dokumentasi, audit yang dilakukan, audit internal, apakah sudah mencakup terkait program monitoring efek samping ini gitu. Terus juga manajemen data dan juga lainnya. Selanjutnya. Nah ini tools pemeriksaan penerapan monitoring efek samping obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen. Sekali lagi tools ini tidak baku ya, maksudnya bisa disesuaikan dengan kondisi masing-masing gitu ya. Bisa ditambah, bisa dikurangi gitu ya, karena memang pelaku usaha kita yang beragam gitu ya. Jadi dari informasi umum di sini ada nama pelaku usahanya, nomor izin usaha, alamat kantor, gitu, nama pimpinan, dan harus ada nama penanggung jawab unit atau departemen atau fungsi yang melakukan monitoring efek samping. Kalau misalnya itu dilakukan oleh APJ, ditulis APJ gitu ya. Nah terus untuk terkait organisasi, apakah ada unit atau fungsi khusus yang memiliki tugas untuk menangani kegiatan monitoring efek samping ini dan bagaimana posisinya gitu ya. Nanti minta struktur organisasinya, terus apakah dia memiliki pihak lain gitu yang dimintakan kontrak perjanjian untuk melakukan kegiatan monitoring efek samping. Terus juga kapan unit atau fungsi tersebut didirikan atau dijalankan, itu juga ditanya. Lalu yang kedua misalnya aspek personil, apakah ada personil yang secara khusus bertanggung jawab gitu. Nah, lalu apakah terdapat backup jika penanggung jawabnya berhalangan hadir, misalnya APJ-nya berhalangan hadir, misalnya didelegasikan ke siapa gitu. Terus apakah terdapat uraian tugasnya, kualifikasi penanggung jawabnya, apakah personilnya pernah mengikuti pelatihan, apakah ada SOP interaksi fungsi pharmacovigilance dengan fungsi lain. Karena Bapak Ibu mungkin komplain itu datangnya itu bukan langsung ke APJ, komplain itu bukan datangnya langsung ke penanggung jawab mesot atau backup penanggung jawab, tapi
komplain itu bisa jadi datang sampai ke satpam, sampai ke customer service. Makanya perlu dilihat apakah APJ atau penanggung jawab itu sudah melakukan pelatihan sampai ke personil-personil yang kemungkinan menjadi kanal-kanal penerima laporan keluhan, misalnya satpam, customer service, atau admin, misalnya dia jual online, admin di marketplace, admin di Instagram, admin di media sosial, seperti itu. Nah, itu harus dilakukan sosialisasi. Minimal dia tahu dulu, oh kalau misalnya ada laporan gini, apa aja sih yang perlu ditanya. Kalau dia nggak bisa menanyakan saat itu juga, minimal dia tahu kontak yang melaporkan, sehingga bisa di follow up lebih lanjut oleh penanggung jawabnya, penanggung jawab mesotnya, untuk bisa menerima laporan yang lebih lengkap. Seperti tadi dijelaskan oleh Prof. Jari dan Prof. Tuti, bahwa laporan kejadian tidak diinginkan banyak yang under reporting, lalu kualitasnya itu, datanya itu nggak lengkap. Nah, itu karena personil-personil kunci yang menerima laporan itu tidak dibekali dengan data-data minimal apa saja yang perlu dilaporkan gitu ya. Nah, selanjutnya juga terkait personil lain, apakah telah dilakukan sosialisasi untuk pelatihan PV-nya gitu ya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ini terkait pelatihan pharmacovigilance, apakah ada program pelatihan secara berkala gitu ya, apakah pelatihannya dilakukan untuk personil lain seperti tadi satpam, terus customer service dan lain sebagainya. Nah, terkait penanganan laporan pharmacovigilance juga perlu kita tanyakan terkait 4 kategori pelaporan tersebut. Apakah ada prosedur tertulis, misalnya untuk pelaporan spontan, untuk pemantauan, pengumpulan, evaluasi, termasuk laporan follow up dari tenaga kesehatan masyarakat, dan bagaimana pelaporannya ke Badan POM. Dilihat SOP-nya, siapa yang melakukan pemantauan, pemantauannya sampai kemana, terus dokumentasinya juga dilihat apakah sesuai dengan SOP yang ada gitu ya. Terus juga terkait penanganan laporan spontan jika diterima di luar jam kerja atau hari libur, karena penanggung jawab pharmacovigilance itu wajib dapat dikontak 24 jam gitu ya. Jadi bagaimana penanganannya kalau di hari libur gitu, dilihat di SOP-nya. Apakah ada kategori pelaporannya, pembedaan antara yang serius dan non serius. Kalau yang serius dan non serius waktunya apakah berbeda atau sama. Nah, itu kan dilihat apakah sesuai dengan peraturan atau tidak. Terus tindak lanjut apa yang perlu dilakukan dari laporan spontan yang diterima selain pelaporan ke Badan POM. Misalnya apakah ada, misalnya dia menerima laporan serius seperti PT Kobayashi. Dia PT Kobayashi itu pasti di struktur di SOP-nya itu ada terkait tindak lanjut terhadap laporan yang diterima itu apa, sehingga sampai mereka langsung mengumumkan ke publik, langsung meminta untuk dilakukan penarikan seluruh produknya gitu ya. Itu kan merupakan SOP yang dimiliki oleh perusahaan jika ada tindak lanjut yang perlu dilakukan. Terus juga apakah semua laporan spontan ke Badan POM itu didokumentasikan, bisa dilihat dari aplikasi pelaporan e-mesotnya, bisa dilakukan screenshot. Nah, itu ditanya terkait dokumentasinya. Terus apakah pelaporannya dilaporkan sesuai timeline. Jadi misalnya spontan 15 hari, serius maksudnya yang non seriusnya 6 bulan sekali gitu ya. Nah, itu perlu dilakukan pemantauan. Tadi di TIFDA malah yang non seriusnya itu tiap 2 bulan sekali ya, kalau kita perhatikan paparan dari TIFDA tadi gitu ya. Nah, kalau di kita itu 6 bulan sekali untuk yang non serius. Terus juga apakah pemegang izin edar memiliki sistem untuk dapat secara aktif mencari dan juga memperoleh laporan spontan dari berbagai sumber gitu ya. Dilihat di SOP-nya dan bagaimana implementasinya. Demikian juga untuk pelaporan tindak lanjut regulatori badan otoritas negara lain, dilihat juga pemegang izin edar di negara lain juga hampir sama. SOP-nya itu dilihat bagaimana dia mempunyai mekanisme atau prosedur untuk mengetahui informasinya. Data pendukungnya itu bisa berupa dokumen kontrak perjanjian kerjasama, misalnya dengan importir di
importir atau eksportir di luar negeri atau produsen di luar negeri gitu ya, atau juga bisa ditunjukkan korespondensi melalui email. Misalnya dia setiap 6 bulan sekali dia menanyakan ada nggak laporan KTD serius dan serius gitu yang diterima. Terus di screenshot juga bisa pemantauan ke website badan otoritas negara lain gitu, bisa juga dilakukan. Nah, selain itu juga apakah pemegang izin edar memiliki tools untuk mencari informasi tindak lanjut regulatori, dilihat juga tools untuk mencari informasinya. Terus juga apakah memiliki logbook pencatatan monitoring dari badan otoritas negara lain maupun pemegang izin edar di negara lain. Jadi bisa berupa logbook atau bisa berupa screenshot atau bisa berupa apa ya, Excel gitu ya, tabel monitoringnya mereka. Terus nanti sumbernya itu di copy linknya, jurnalnya gitu, misalnya terima dari website negara lain, di copy linknya gitu. Nah itu logbook untuk pencatatan monitoring. Jadi kalau mereka nggak punya catatan itu, tapi mereka bilang nggak ada kok, itu berarti bohong. Kalau misalnya mereka melakukan, harusnya itu diminta untuk mencatat. Kalau nggak ada catatan sama sekali, berarti itu tidak dilakukan gitu ya. Nah, selanjutnya. Ya, terkait pelaporan keamanan pasca pemasaran itu jika berdasarkan hasil kajian risiko memiliki produk yang perlu dilaporkan. Nah, yang perlu ditanyakan apakah saat ini memiliki produk yang memenuhi kriteria pelaporan keamanan pasca pemasarannya. Misalnya tadi punya bahan aktif baru, kombinasi bahan aktif baru maupun yang berdasarkan kajian risiko perlu dilaporkan. Dan juga apakah sudah dilaporkan ke Badan POM sesuai dengan timeline-nya gitu ya, sesuai dengan pedoman pelaporan gitu. Nah, selanjutnya aspek selanjutnya terkait dokumentasi. Dokumentasi ini apakah pemegang izin edar memiliki SOP untuk pemeliharaan dan pengendalian dokumen? Apakah SOP-nya mencakup terkait pengarsipannya, perlindungan dokumen dan lain sebagainya? Lalu kapan disimpannya dan lain sebagainya ya. Lalu untuk audit itu apakah mencakup terkait audit dalam rangka sistem monitoring efek samping atau kejadian tidak diinginkannya? Apakah pernah dilakukan audit gitu? Apakah memiliki perencanaan audit dan lain sebagainya? Nah, aspek yang ketujuh yaitu terkait data manajemen. Itu apakah bagaimana sistem data manajemennya? Apakah menggunakan komputerisasi data dalam manajemen aktivitas PV-nya? Jika menggunakan aplikasi, apakah ada pengaturan terkait otorisasi akses sistemnya dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya yang terkait juga dengan pharmacovigilance adalah penarikan produk. Jadi kalau misalnya ada tindak lanjut regulatori terkait keamanan produk, apakah dia memiliki SOP terkait penarikan produk gitu ya? Apakah ada SOP terkait penanganan komplain gitu? Lalu apakah memiliki perjanjian kerjasama dengan pihak lain untuk pelaksanaan pharmacovigilance dan lain sebagainya. Nah ini daftar periksa ini bisa menjadi acuan tapi bisa disesuaikan gitu ya. Nah selanjutnya sekian presentasi dari saya. Silahkan Bapak Ibu semangat untuk melakukan tugas suci untuk memantau keamanan produk obat bahan alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan ini demi perlindungan kepada masyarakat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.